Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah sampai saat ini Allah masih mengkaruniakan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan senantiasa kita istiqomah dengan nikmat iman dan Islam ini sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali di channel Rangkang UB. Mudah-mudahan channel ini menjadi wasilah untuk kebaikan-kebaikan sahabat-sahabat semuanya. Bagi yang belum subscribe, like, komen, dan share-nya ya, demi kemajuan dan berkembangnya channel ini. Sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih di sekali ini kita akan membahas keutamaan daripada menghafal Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Surat Hud ayat 1. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, yang tidak datang kepadanya kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Surat Fussilat ayat 41 sampai 42. Sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meyakini bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah, diturunkan dari Allah ya. Cara membacanya, cara menafsirkannya itu semua adalah bersifat tauqifi. Artinya semuanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disampaikan oleh malaikat Jibril ya, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai kepada kita semuanya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba teruskan di antara keutamaan daripada menghafal Al-Quranul Karim. Di video sebelumnya sudah kita sampaikan ya bagaimana keutamaan daripada menghafal Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan ya, tidak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat ya, bagi para penghafal Al-Quran. Balasan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan diberikan nanti di akhirat itu tidak hanya bagi para penghafal Quran saja ya. Namun cahayanya itu juga akan menyentuh kedua orang tuanya ya. Dan ia akan dapat memberikan sebahagian cahaya itu kepadanya dengan berkah Al-Quran. Nah, jadi di antara keutamaan lain daripada menghafal Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ya kelebihan kepada para penghafal Quran, yakni untuk memberikan ya manfaat ya, cahaya atau berkah Al-Quran kepada kedua orang tuanya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Buraidah, man qara'al Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, ulbisa yaumal qiyamati tajan min nurin, maka dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat.
Dhau'uhu mislu dhau'is syamsi, yang cahayanya seperti cahaya matahari. Wa yuksa waliduhu hullataini la taqumu lahuma ad-dunya, cahayanya seperti cahaya matahari, dan kedua orang tuanya dipakaikan jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Fayaqulani bima kusina hadza, keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Fayuqalu bi akhdhi waladikuma al-Qur'an, dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Qur'an. Sahabat-sahabat pecinta Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua orang itu, yakni orang tua, akan mendapatkan kemuliaan Rabb mereka, ya, karena keduanya berjasa mengarahkan anaknya untuk menghafal dan mempelajari Al-Qur'an semenjak kecil. Begitu banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang berupa dorongan bagi para bapak dan ibu untuk mengarahkan anak-anak mereka, ya, menghafal Al-Quran semenjak kecil. Ibnu Mas'ud berkata, rumah yang paling kosong dan lengang adalah rumah yang tidak mengandung sedikit pun bagian daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan sahabat begitu banyak, ya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mereka ini adalah para penghafal Quran. Rasulullah SAW begitu memuliakan mereka, ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang menjadi imam suatu kaum adalah orang yang paling pandai membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengetahui Rasulullah SAW mendahulukan Abu Bakar radhiyallahu an untuk menjadi imam, ya, salat di kalangan kaum Muhajirin dan Ansor. Karena ini menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling menguasai dan menghafal Al-Quran dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ikut berperan aktif sebagai orang tua menjadikan anak-anak kita, generasi-generasi kita berikutnya, yakni menjadi generasi Al-Quran yang selalu dekat dengan Al-Quran, mempelajarinya, membacanya, menghafalkannya, ya, serta mengamalkannya. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita mendapatkan keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.